Pernah nggak kalian mencoba memasukkan bola ke dalam ring basket dan melakukan percobaan tersebut beberapa kali? Bisa nggak sih kalian memprediksi dalam sejumlah percobaan itu berapa bola yang akan masuk? Nah, kali ini kita akan mempelajari frekuensi harapan untuk menjawab pertanyaan tadi. Lalu, apa itu frekuensi harapan? Frekuensi harapan adalah banyaknya kejadian yang diharapkan akan terjadi pada suatu waktu. Frekuensi harapan ini diperoleh dari perkalian antara peluang sebuah kejadian dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Jadi, dapat dirumuskan FK sama dengan PK kali N. Dengan FK adalah frekuensi harapan kejadian K. PK adalah peluang suatu kejadian K. Dan N adalah banyaknya percobaan yang dilakukan. Nah, untuk lebih memahami materi ini, mari kita simak beberapa contoh berikut. Sebuah dadu dilempar sebanyak 90 kali. Frekuensi harapan munculnya mata dadu 2 adalah, oke teman-teman, sekarang perhatikan deh, yang namanya mata dadu dalam suatu dadu itu berarti ada mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, berarti misalkan suatu kejadian munculnya mata dadu 2 itu adalah K, maka NK itu sama dengan 1, dimana 1 ini adalah mata dadu 2. Ya, mata dadu 2 dalam satu dadu itu cuma ada 1 gitu. Kemudian ruang sampelnya, banyaknya ruang sampel adalah NS ya, itu sama dengan 6, karena jumlah semua mata dadu itu ada 6 dalam satu dadu. Nah, kemudian karena yang ditanyakan ini adalah frekuensi harapan, maka kita harus tahu nih berapa kali banyaknya percobaan. Oh, ternyata banyaknya percobaan ada 90 kali. Maka dapat kita tuliskan N-nya kapital gini ya, sama dengan 90. Maka frekuensi harapannya adalah PK dikalikan dengan N sama dengan, nah PK tadi adalah peluang kejadian K. Nah, peluang kejadian K itu rumusnya adalah banyaknya kejadian K dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Nah, berarti 1 untuk banyaknya kejadian dan ruang sampelnya adalah 6, sehingga 1/6 dikalikan N. N-nya adalah banyaknya percobaan kali 90. Nah, 1/6 kali 90 sama aja kayak 90 dibagi dengan 6, yaitu 15. Jawabannya adalah yang C. Dari 7 kartu diberi huruf S, U, C, I, P, T, O. Diambil sebuah kartu secara acak. Jika pengambilan dilakukan sebanyak 70 kali dengan pengembalian, frekuensi harapan terambil huruf vokal adalah, oke teman-teman, sekarang perhatikan kalau tadi ada kata-kata yang menyusun kata Sucipto ya, yang dituliskan pada 7 kartu ya. Nah, kemudian karena ini yang ditanyakan frekuensi harapan, maka kita harus mencari tahu peluang terlebih dahulu. Peluang apa? Peluang terambil huruf vokal ketika satu kartu diambil dari 7 kartu. Nah, oke, sekarang dari kata Sucipto ini ternyata ada 3 huruf vokal, yaitu ada huruf U, ada huruf I, dan ada huruf O. Oh, kita misalkan aja nih, kalau kejadian terambilnya huruf vokal itu adalah suatu kejadian K, maka banyaknya kejadian atau NK itu sama dengan 3. Nah, dari huruf U, I, O ya. Nah, kemudian untuk ruang sampelnya. Nah, untuk ruang sampelnya adalah banyaknya kartu tadi, yaitu ada 7. Nah, ruang sampel dapat kita simbolkan sebagai NS. Jadi NS sama dengan 7. Kemudian kita lihat ada berapa banyak sih percobaannya. Nah, oh ternyata percobaannya ada sebanyak 70 kali. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita bisa mencari frekuensi harapan. Nah, yaitu peluang kejadian K dikalikan dengan N. Peluang kejadian K rumusnya adalah NK per NS ya. Nah, NK-nya tadi adalah 3, NS-nya adalah 7. Kemudian dikalikan N, N-nya adalah 70. Nah, ini cara mudah untuk mengalikannya, kalian bagi aja dulu nih. 70 bagi 7 yaitu 10 ya. Kemudian nanti 10 dikalikan dengan 3 yaitu 30. Sehingga pilihan jawaban yang tepat adalah yang D. 2 dadu dilambungkan secara bersamaan sebanyak 360 kali. Frekuensi harapan muncul mata dadu berjumlah 7 adalah... Nah, jadi teman-teman, jadi kalau ada soal seperti itu kita dapat membuat tabel seperti ini. Nah, nanti yang diisi ini dulu. Misalkan ini adalah mata dadu untuk dadu pertama, dan ini adalah mata dadu untuk dadu kedua. Nah, kemudian nanti kalian dapat mengisi sel-sel di dalamnya sini.
Nah, bagaimana cara mengisinya? Ya udah tinggal jumlahkan aja, kolomnya ketemunya berapa, barisnya ketemunya berapa. Nah, misalkan mau jumlahkan yang ini, kalau sel yang ini ya. Nah, berarti 3 tambah 1 yaitu 4. Nah, nanti setelah semuanya terpenuhi, ingat yang ditanyakan adalah frekuensi harapan muncul mata dadu berjumlah 7. Nah, jadi yang berjumlah 7 itu yang mana aja? Nah, ternyata adalah yang ini. Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Nah, misalkan kejadian munculnya mata dadu berjumlah 7 itu adalah K, maka NK-nya sama dengan 6. Nah, kemudian untuk ruang sampelnya atau NS-nya dapat kita tulis, yaitu total semua sel yang terbentuk dari penjumlahan 2 dadu tadi. Nah, ini total semuanya ada berapa? Ini ada 6 kolom, ada 6 baris seperti itu ya. Maka nanti tinggal dikalikan aja, 6 kali 6 adalah 36. Kemudian kita lihat nih, banyaknya percobaan ada 360 kali. Nah, kita tulis sebagai N sama dengan 360. N-nya N kapital ya. Kemudian kalau sudah seperti itu, kita bisa mencari frekuensi harapannya. Nah, untuk mencari frekuensi harapan, berarti peluang kejadian K yaitu NK per NS, yaitu 6/36 dikalikan dengan 360. Nah, ini biar lebih mudah, ini bisa saling bagi nih. 360 bagi 36 adalah 10 ya. 10 dikalikan 6 adalah 60. Udah deh selesai. Tinggal kita cari pilihan jawaban yang tepat, yaitu yang E. Sebuah mesin permainan melempar bola bernomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 sebanyak 70 kali. Frekuensi harapan muncul bola dengan nomor bilangan prima adalah, oke teman-teman, sekarang kita perhatikan deh. Dari angka 1 sampai 10 ini ada angka berapa aja sih yang bilangan prima itu? Nah, bilangan prima di sini adalah angka 2, 3, 5, dan 7. Sehingga di sini ada 4 bilangan prima. Misalkan kejadian bilangan prima itu sebagai K, maka banyaknya kejadian tersebut muncul adalah NK sama dengan 4. Nah, kemudian untuk ruang sampelnya nanti dapat kita simbolkan sebagai NS, yaitu jumlah semua angka ini. Nah, dari 1 sampai 10 itu ada 10 angka, sehingga nilai NS-nya adalah 10. Kemudian banyaknya percobaan adalah 70, maka dapat kita tuliskan di sini N sama dengan 70. Nah, untuk mencari frekuensi harapan, maka kita harus mencari dulu peluang munculnya bilangan prima, kemudian dikalikan banyaknya percobaan. Peluang munculnya bilangan prima adalah NK per NS. Nah, NK-nya tadi adalah 4, NS-nya adalah 10. Kemudian dikalikan dengan banyaknya percobaan, yaitu 70. Sehingga ini 70 bisa dibagi dengan 10, yaitu 7 ya. Kemudian 7-nya tinggal dikalikan dengan 4, sehingga 4 dikalikan 7 adalah 28. Sehingga pilihan jawaban yang tepat adalah yang C. Dari seperangkat kartu bridge yang banyaknya 52 kartu, diambil 2 kartu sekaligus. Jika pengambilan dilakukan sebanyak 884 kali, maka frekuensi harapan yang terambil keduanya kartu as adalah. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Di sini yang akan diambil adalah 2 kartu. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah frekuensi harapan terambilnya keduanya adalah kartu as. Nah, seperti yang kita tahu, dalam kartu bridge itu terdapat 4 seri kartu as. Nah, berarti nanti di sini yang harus kita cari tahu berapa peluang untuk mengambil kartu as tersebut. Nah, caranya kita harus tahu dulu berapa banyak dari 4 seri tersebut ya, akan diambil 2, itu caranya ada berapa banyak. Nah, nanti akan menggunakan konsep kombinasi. Nah, misalkan aja kejadian terambilnya 2 kartu as dari 4 kartu as yang tersedia, itu adalah suatu kejadian K. Nah, maka nanti NK-nya adalah 4 kombinasi 2 ya. Jadi ada 4 seri kartu as, akan diambil 2 di antara 4 tersebut. Nah, berarti artinya adalah 4 faktorial dibagi 2 faktorial kali 4 kurang 2 faktorial. Nah, 4 kurang 2 di sini adalah 2 faktorial ya. Sehingga 4 faktorial yang ini dijabarin sampai 2 faktorial, sehingga menjadi 4 kali 3 kali 2 faktorial. Nah, 2 faktorial di sini dijabarin menjadi 2 kali 1. Sekarang perhatikan deh, ada yang bisa saling membagi ya. Nah, yang ini bisa saling bagi. 2 faktorial bisa dibagi dengan 2 faktorial, sehingga habis ya. Nah, kemudian di sini 4 dibagi 2. Nah, nanti adalah tinggal 2. Tinggal 2 kali 3 yaitu 6. Nah, itu adalah
untuk banyaknya cara mengambil kartu as dari 4 pilihan kartu as yang ada. Sekarang kita akan mencari ruang sampelnya. Nah, ruang sampel itu nanti akan diambil 2 kartu dari 52 kartu bridge yang tersedia. Maka kita juga menggunakan konsep kombinasi, yaitu 52 kombinasi 2, yang artinya 52 faktorial. Nah, ini kurang faktorial ya, per 2 faktorial kali 52 kurang 2 faktorial. Nah, 52 kurang 2 faktorial adalah 50 faktorial. 52 faktorial di sini akan dijabarkan sampai 50 faktorial. Nah, yang 2 faktorial di sini akan dijabarkan sehingga menjadi 2 kali 1. Nah, yang di atas tadi menjadi 52 kali 51 kali 50 faktorial. Nah, ini ada yang bisa saling membagi juga, 50 faktorial dengan 50 faktorial ya. Kemudian ini nanti 52 bisa dibagi dengan 2, yaitu 26. Nah, nanti tinggal kita kalikan aja. 26 kali 51 yaitu 1326. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita bisa mencari frekuensi harapannya, yaitu kita cari nih peluang terambilnya 2 kartu as, yaitu NK per NS. Nanti dikalikan dengan banyaknya percobaan. Nah, NK-nya tadi adalah 6 dan NS-nya adalah 1326. Banyaknya percobaan adalah 884. Nah, ini bisa nih 6 kali 884 kemudian dibagi dengan 1326. Nanti hasilnya adalah 4. Sehingga pilihan jawaban yang tepat adalah yang C. 3 mata uang dilempar sebanyak 80 kali. Frekuensi harapan muncul yang paling sedikit 1 gambar adalah... Baik teman-teman, kalau ada soal seperti ini maka kalian harus membuat ruang sampel untuk pelemparan 3 uang logam. Nah, ini adalah cara membuat ruang sampelnya, di mana setiap mata uang logam itu terdiri dari angka dan gambar ya. Kemudian nanti kalau ini untuk mata logam yang pertama, kemudian untuk mata logam kedua nanti juga bercabang lagi menjadi angka, gambar masing-masing. Nah, karena ada 3 maka bercabang lagi sekali lagi. Ini menjadi angka, gambar, yang ini juga masing-masing. Sehingga nanti kita tinggal menuliskan hasilnya. Nah, cara menuliskan hasilnya gimana ya? Bacanya dari sini nih, A. Oh, berarti menjadi A. Kemudian yang ini lagi, AAG menjadi AAG ya. Kemudian AGA menjadi AGA dan seterusnya. Nah, kemudian yang ditanyakan di sini adalah frekuensi harapan munculnya paling sedikit 1 gambar. Nah, berarti kita lihat nih, mana di antara hasil kemungkinan ini yang memuat minimal 1G atau 1 gambar. Ternyata yang mana aja? Ini ada ini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi ada 7. Nah, misalkan kejadian muncul yang paling sedikit 1 gambar adalah K, maka banyaknya kejadian paling sedikit 1 gambar adalah NK, sama dengan 7. Kemudian untuk ruang sampelnya yaitu NS. NS itu berarti ini secara keseluruhan. Nah, ada berapa nih secara keseluruhan? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, berarti ada 8. Maka untuk frekuensi harapannya kita tinggal mengalihkan peluang dikalikan banyaknya percobaan. Nah, peluangnya adalah NK per NS. NK-nya tadi adalah 7, NS-nya adalah 8. Kemudian banyaknya percobaan adalah 80. Sehingga 80 bisa dibagi 8 yaitu 10 ya. 10 dikali 7 adalah 70. Sehingga pilihan jawaban yang tepat adalah yang E. 2 buah dadu dilambungkan secara bersamaan sebanyak 180 kali. Frekuensi harapan muncul mata dadu berjumlah 5 atau 10 adalah... Nah, jadi ini ada beberapa trik untuk menyelesaikan soal jika ditanyakan adalah jumlah 2 mata dadu. Jadi kalian pertama bisa buat seperti ini. Jadi kalau jumlah 2 mata dadu itu minimal tuh nilainya adalah 2 ya. Nah, karya itu mata dadu pertama nilainya 1 dan mata dadu yang kedua juga nilainya 1. Dan yang paling maksimal nilainya adalah 12. Nah, jadi masing-masing mata dadu itu adalah 6. Jadi 6 tambah 6 adalah 12. Nah, kemudian nanti maka berapa banyaknya atau frekuensinya untuk jumlah-jumlah mata dadu ini. Nah, kalian bisa buat seperti ini. Nah, kalian urutkan aja. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian mundur nih. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini adalah trik ya untuk membuat ruang sampel jumlah 2 mata dadu. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah yang pertama jumlah mata dadu yaitu 5. Nah, berarti kalau yang berjumlah 5 kita tinggal lihat nih frekuensinya. Oh, ada 4. Kemudian yang berjumlah 10. Nah, yang berjumlah 10 ada 3. Nah, ya. Nah, misalkan kejadian A itu adalah kejadian mata dadu berjumlah 5. Nah, banyaknya ada berapa?
banyaknya ada 4, maka kita dapat tulis NA sama dengan 4. Kemudian misalkan B itu adalah kejadian munculnya mata dadu berjumlah 10. Nah ini ada berapa? Ada 3, berarti NB-nya sama dengan 3. Kemudian untuk ruang sampel, nah ingat untuk ruang sampel 2 buah mata dadu atau 2 buah dadu gitu ya, itu adalah 36. Nah, sehingga nanti di sini yang ditanyakan ini berjumlah 5 atau 10. Nah, kalau ada atau di sini berarti nanti kita jumlahkan, oke ya. Nah, berarti kita cari ini peluang kejadian A. Nah, peluang kejadian A berarti 4/36. Nah, jadi 4/36. Peluang kejadian B adalah, nah ini 3/36. Maka peluang kejadian A atau B dapat dituliskan seperti ini, yaitu peluang kejadian A ditambah dengan peluang kejadian B, sehingga 4/36 tambah 3/36. Nah ini sudah sama nih penyebutnya, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 4 tambah 3 yaitu 7/36. Nah ingat, ini belum selesai, yang ditanyakan adalah frekuensi harapannya. Nah kita sudah tahu nih kalau peluang kejadian A atau B adalah 7/36. Tinggal kita kalikan dengan banyaknya percobaan, yaitu N. N-nya di sini adalah 180, sehingga 7/36 kali 180. Nah 180 ini bisa dibagi 36, yaitu 5 ya, sehingga tinggal 7 kali 5 yaitu 35. Sehingga pilihan jawaban yang tepat adalah yang A.